Kita tidak pernah melihat Rasulullah. Kita tidak pernah bermimpi dengan Rasulullah. Kita tidak pernah duduk dengan Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Zat yang maha kuat, yang kuat selain Allah semuanya diperkuatkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha kaya, yang kaya selain Allah semua diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Zat Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi segalanya. Karena duduknya kita di sini, melihatnya kita di sini, mendengarnya kita di sini, semuanya mutlak kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membuat apa-apa. Kita tidak bisa duduk tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapakah orang yang paling menakjubkan imannya? Tahukah kalian siapakah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, bukankah para malaikat?" Dan baginda Rasulullah SAW menjawab, "Bagaimana malaikat tidak mulia sedangkan mereka ada di sisi Robnya?" Para sahabat berkata lagi, "Kalau begitu bagaimana dengan para rasul dan para nabi? Bagaimana mereka tidak mulia sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada mereka?" Para sahabat berkata lagi, "Ya Rasulullah, kalau begitu kamilah para sahabatmu." Dan Rasulullah SAW pun menjawab, "Bagaimana kalian tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian?" Kemudian Rasulullah SAW menundukkan kepalanya sambil menangis sampai ke janggutnya. Dan Rasulullah SAW terdiam sejenak, lalu beliau bersabda kembali, "Orang yang paling menakjubkan imannya adalah suatu kaum yang datang setelahku, mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku," kata Rasulullah SAW. Siapa? Kita umat akhir zaman. Kita tidak pernah melihat Rasulullah. Kita tidak pernah bermimpi dengan Rasulullah. Kita tidak pernah duduk dengan Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga di hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda juga, "Sungguh beruntung orang-orang yang pernah melihatku dan mereka beriman kepadaku," kata Rasulullah. "Dan sungguh beruntung, beruntung orang-orang yang tidak pernah melihatku tapi mereka beriman kepadaku," kata Rasulullah SAW. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Tapi apa yang sudah kita perbuat untuk agama ini? Tangisan saja tidak cukup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama ini berhajat asbab pengorbanan. Asbab pengorbanan Rasulullah SAW, agama Islam sampai. Asbab pengorbanan para sahabat, agama Islam sampai. Asbab pengorbanan Rasulullah dan para sahabat, Al-Quran sampai. Terus puasa sampai, zakat sampai, semua sampai. Hingga kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Asbab perjuangan mereka. Terus apa yang sudah kita lakukan untuk agama ini? Hadis ini diriwayatkan dari Ahmad, Ibnu Hibban dan lainnya, disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah As-Sahih nomor 1241. Hikmah dari hadis ini, Rasulullah SAW mengakui keutamaan para sahabat yang melihat beliau dan beriman. Tapi beliau berulang-ulang menyebutkan tuba bagi orang-orang yang datang setelah beliau yang tidak pernah melihat beliau tapi tetap beriman kepada beliau. Hadis ini menjadi penguat bagi kita sebagai umat akhir zaman agar tetap teguh dalam keimanan, karena meskipun tidak bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, kita tetap bisa termasuk orang-orang yang mendapat tuba, keberuntungan, yang mendengarkan baik, yang membacakan baik, yang lebih baik, yang bisa mengamalkan dan menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.